Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Setelah itu, kita akan menuju materi webinar seri 1 SMYAGI ITERA dengan tema Sejarah Geologi Lampung. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Pembina SMYAGI ITERA, Reski Nopal Hendrawan, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kepada Reski Nopal Hendrawan, Sarjana Teknik Magister Teknik, kami silakan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jati dan selamat pagi buat rekan-rekan semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul semuanya ya di hari Ahad ini. Dan juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya lah kita bisa menjadi manusia yang baik begitu ya. Saya singkat saja mungkin. Yang pertama, terima kasih buat rekan-rekan ya, khususnya rekan-rekan panitia yang sudah menyelenggarakan acara webinar series, dan mungkin ini yang pertama ya dari 3 rangkaian ya, dari 3 acara, dan mengangkat topik yang cukup baik juga begitu. Dan yang terpenting adalah saya mengapresiasi ternyata ini banyak partisipannya ya, ada 160 orang lebih mungkin ya di hari Ahad gini yang seharusnya pada tiduran, pada rebahan begitu, apalagi menjelang UAS, tapi teman-teman semua sudah bangun, sudah rapi untuk menuntut ilmu ya, apalagi terkait dengan geologi Lampung. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan ilmunya berkah juga, dan juga pembicaranya sangat tepat sekali. Jadi saya rasa memang Pak Angga Jati ini adalah orang yang paling tepat berbicara tentang Lampung ya di dunia ini bahkan ya, karena memang saya rasa tidak ada yang pemahamannya lebih jauh dari beliau begitu ya saat ini begitu untuk Lampung, karena beliau juga sudah keliling-keliling. Dan mudah-mudahan setelah webinar ini rekan-rekan sudah bisa memahami Lampung dengan ini ya, dengan lebih baik begitu ya. Dan mungkin ini akan sangat membantu bagi teman-teman yang ingin KP di Lampung ataupun ingin tugas akhir di Lampung, pemetaan ataupun nanti yang akan kuliah lapangan. Dan yang terpenting, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik materinya dan juga bisa menangkap ilmunya, tentunya bisa menjadi manfaat dan menjadi berkah buat rekan-rekan semua.
Mungkin sekian saja pembukaan singkat dari saya. Selamat belajar rekan-rekan semua. Tetap semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reski Novan Hendrawan atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua SM Yagi ITERA, Saudara Andi Febriansyah. Kepada Saudara Andi Febriansyah, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan dapat bergabung dalam acara webinar seri 1 kali ini. Yang terhormat Bapak Reski Novan Hendrawan, selaku pembina SM Yagi ITERA. Yang kami hormati Bapak Angga Jati Widyatama, selaku pembicara pada webinar kali ini. Yang kami hormati Ketua HMGL Afan Indra dan Presiden MGI SC ITERA dan seluruh partisipan yang kami banggakan. Pertama-tama saya ingin karena telah berkolaborasi dan mensukseskan acara webinar kali ini, khususnya pada divisi seminar and workshop kali ini yang telah menjalankan ataupun telah melakukan dengan baik persiapan dari acara kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada kali ini. Saya harapkan ke depannya Progja Webinar Seri 1 kali ini menjadi pembelajaran bagi seluruh divisi ataupun seluruh anggota SMLG ITERA agar memperbaiki ataupun mempelajari dari setiap kelebihan ataupun kekurangan dari setiap progja yang akan kita jalani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andi Febriansyah atas sambutannya. Baik, sebelum dimulainya acara inti dari webinar kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Moderator kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa aktif Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera, Angkatan 2019, sekaligus Kepala Divisi Seminar dan Workshop, Saudara Ahmad Rizik Haris. Untuk itu, mari kita sambut moderator kita, Saudara Ahmad Rizik Haris, disilakan. Terdengar, Bang. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Baik, acara selanjutnya akan saya pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Reski Novan Hendrawan, selaku pembina SM Yagi ITERA. Yang kami hormati Bapak Angga Jati Widyatama sebagai narasumber dalam webinar seri kali ini. Yang kami hormati Ketua SM Yagi ITERA, Ketua Himpunan HMGL Afan Indra ITERA, dan Ketua Umum dari MGI SC ITERA. Saya ucapkan selamat datang kepada partisipan dari webinar seri part 1 tentang sejarah geologi Lampung. Di webinar kali ini kita akan membahas tentang sejarah geologi Lampung. Mungkin lebih luasnya Sumatera ya, dan untuk khususnya Lampung. Dengan pemateri yang cukup handal di bidangnya, yaitu ada Pak Angga Jati Widyatama. Mungkin kami akan memperkenalkan sedikit tentang Pak Angga Jati Widyatama. Berikut adalah CV dari Pak Angga Jati.
beliau pembicara hari ini bernama Angga Jati Widyatama, sarjana teknik, magister teknik, dengan riwayat pendidikan S1 Teknik Geologi Universitas Diponegoro, S2 Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Dengan riwayat dosen teknik geologi ITERA 2020 sampai sekarang, perintis kelompok riset Woyla 2020 sampai sekarang, penulis mikroblog Kita Cerita Tentang Geologi 2020 dari 2017 sampai sekarang, dan mungkin inilah alasan kami menjadikan Pak Jati sebagai pembicara, karena beliau sering menulis mikroblog tentang Indonesia khususnya ya, dan beliau juga cukup paham tentang Lampung karena risetnya yaitu riset tentang Woyla. Kemudian beliau juga telah mempublikasikan belasan dari publikasi ilmiah. Salah satunya adalah karakteristik geokimia basalt busur gunung api teolitik formasi Manamas di Sungai Metan, Baun Timor, Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral, volume 21 nomor 3, dan masih banyak jurnal-jurnal lainnya. Mungkin langsung saja kita sambut beliau. Terima kasih. Izin share screen saya. Apa sudah tampil share screen saya? Iya Pak, sudah terlihat. Baik. Oke. Saya diberi waktu berapa menit ini? Jadi kurang lebih waktunya itu ada 60 menit Pak. 60 menit ya. Oke, baik. Dan nanti ada tanya jawab. Ya, nanti minta tolong saya diingatkan karena bercerita geologi itu sebenarnya tidak mudah untuk mengenal waktu, karena selalu saja kalau misal bercerita seperti ini asik sendiri kemudian melewati batas waktu yang ditentukan, karena memang pembahasan tentang geologi, tentang genesa pembentukan bumi, alam semesta itu sangat menarik untuk diperbincangkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi sudah dikenalkan ya oleh Rizik. Nama saya Angga Jati Widyatama, biasa dipanggil Jati di sini. Hari ini saya akan membawakan dongeng atau cerita mengenal sejarah geologi Lampung. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Rizik bahwa saya membentuk kelompok riset, komunitas riset Woyla yang memiliki tujuan untuk meneliti batuan-batuan yang ada di daerah Lampung dan sekitarnya. Kenapa hal itu menjadi penting dan menjadi suatu misi yang saya lakukan sebagai dosen ITERA? Karena literasi tentang geologi di Lampung itu sangat minim sekali, sangat sedikit sekali, sehingga mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ya, termasuk kami para dosen dan juga peneliti yang ada di Indonesia itu kesulitan mengetahui apa sih geologi di Lampung itu, apa sih isi batuan yang ada di Lampung itu. Nah, karena adanya suatu permasalahan itu, kita coba untuk membuat suatu komunitas orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, ingin belajar tentang geologi daerah Lampung, kemudian kita jalan-jalan di seluruh daerah Lampung. Dan di cover presentasi saya ini adalah para agregat, bisa dikatakan seperti itu. Jadi agregat adalah orang-orang yang menjadi pendahulu, orang-orang yang menjadi cikal bakal dari kelompok riset Woyla. Lebih kurang ada 16 orang ditambah 8, gitu ya. Ada sekitar 24 orang yang pada tahun lalu kami jalan-jalan bareng, jalan-jalan santai, itu adalah istilah yang lahir dari kegiatan ini. Ya, bagi 2019 mungkin sudah pernah melaksanakan jalan-jalan santai ya bersama para asisten, bersama dengan beberapa orang yang ada di gambar ini, berkeliling di sekitar Bandar Lampung dan mengenal berbagai fenomena batuan yang tersingkap dan sangat eksklusif dan belum tentu dijumpai di daerah lainnya. Saya selalu menganalogikan bahwa di Lampung itu adalah daerah dengan geologi yang sangat tidak sederhana. Di bawah kampus ITERA, 15 meter kita menggali sumur,
kita sudah menemukan batuan metamorfosa, sudah menemukan batuan plutonik berupa granit. Padahal para geolog yang ada di Pulau Jawa, mereka harus jauh-jauh pergi ke Karangsambung, yang dari ITB, dari Pajajaran harus berjalan 6 km ya. Harus naik kereta atau naik bis 6 jam perjalanan gitu ya, hanya untuk melihat batuan alas dari Pulau Jawa. Nah, sedangkan di ITERA ini batuan alas atau basement itu tersingkap di berbagai daerah yang sangat dekat dengan kampus kita. Dan 24 orang ini adalah orang-orang yang bersama saya untuk mencoba menguak tentang misteri sejarah geologi Lampung untuk dapat diceritakan, untuk dapat didongengkan dengan cara yang sederhana, dan mungkin dari Anda sempat menyimak beberapa cerita yang saya buat di microblog saya. Seperti itu. Lampung memiliki relatif sedikit literasi tentang penelitian geologi, sehingga merupakan kesempatan kalian yang bisa jadi referensi geologi. Bagi yang akan tugas akhir, bagi yang akan menyelesaikan sarjana satunya, strata satunya, pasti akan memiliki kewajiban untuk membuat skripsi. Dan skripsi itu nanti bisa studi khusus ataupun pemetaan. Dan di Lampung itu sangat sedikit literasi untuk digitasi. Jadi kalau misal mungkin di tempat saya di Semarang itu litologinya itu sudah dijelaskan oleh banyak orang, oleh banyak peneliti. Literasinya sangat banyak sekali sehingga tinggal membaca gitu kan. Menurut penelitian ini tahun sekian bahwa batuan ini adalah termasuk dalam formasi sekian begini-begini, kemudian terbentuk secara genisanya seperti ini. Sudah sangat banyak sekali relatif di Jawa, tetapi di Lampung sangat sedikit. Nah, itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, karena literasinya sedikit, maka kita perlu melakukan sesuatu, yaitu ini adalah suatu kesempatan atau opportunity bahwa kalau yang meneliti sedikit, maka penelitian kita nanti bisa menjadi literasi. Penelitian kita bisa dipakai oleh orang lain, dipakai oleh dosen-dosen, dipakai oleh adik-adik kita. Dan kalau semisal ilmu itu bermanfaat, maka harapannya itu menjadi suatu ladang amal yang tidak terputus bagi kita. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya dan yang selalu saya tularkan kepada para anggota komunitas riset WILA, bahwa apa yang kita lakukan harus memiliki dampak. Apa yang kita lakukan tidak harus besar. Yang kita lakukan itu walaupun kecil tetapi bisa bermanfaat. Lewat sesuatu yang kecil akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, dan lebih besar. Dan kita tidak tahu bahwa nantinya hal yang mungkin kita rasa kecil, yang penelitian yang kita lakukan sebagai bagian dari praktikum, sebagai bagian dari tugas kuliah gitu ya, ternyata itu dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu menjadi tabungan amalan bagi kita nantinya di akhirat. Nah, itu adalah salah satu motivasi yang harus kita coba ya, untuk kita manfaatkan kesempatan ini dalam mengenal geologi Lampung, dalam menjelaskan geologi Lampung. Nah, oke, kita akan coba masuk ya. Ini adalah peta Indonesia, peta topografi dan juga batimetri yang dikombinasikan oleh Hall 2012. Di sini terlihat ya, bagian barat Indonesia ada Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan. Warnanya mayoritas adalah hijau, sampai ke hijau muda. Tetapi ada beberapa yang warnanya coklat, yang menunjukkan pegunungan-pegunungan seperti ini. Nah, kalau misal kita perhatikan warna hijaunya, ternyata antara Vietnam, Semenanjung Malaya, Sumatera, kemudian Jawa, dan juga Kalimantan itu semuanya menyatu. Nah, ini adalah yang disebut sebagai Sundaland atau sebagai paparan Sunda. Jadi dulunya antara Semenanjung Malaya, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu adalah satu semenanjung yang utuh. Tetapi karena ada pencairan es pada 11 juta tahun yang lalu, akhirnya menyebabkan kenaikan muka air laut, sehingga bagian terendah di antara ketiga 4 pulau ini dia tergenang oleh air. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya
pemisahan antara Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang dipisahkan oleh Laut Jawa dan juga Selat Karimata. Tetapi secara tektonik mereka ini adalah bagian satu yang disebut sebagai Sundaland. Kemudian ke arah timur kita akan melihat ada daerah yang menjadi batas terpisah dari dua paparan yang berbeda. Kalau misal di bagian timur kita akan lihat ada paparan juga di sini yang ditunjukkan oleh warna hijau, hijau hingga hijau muda. Ini adalah paparan Sahul yang menghubungkan antara Papua dengan Australia. Jadi Papua dan Australia ini juga sama seperti yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Semenanjung Malaya, menyatu. Kemudian dia beberapa bagian tertutup oleh air karena kenaikan muka air laut akibat pencairan es 11 juta tahun yang lalu. Kemudian bagian yang tengah sedikit complicated, dia dibatasi oleh laut-laut yang sangat dalam, ditunjukkan oleh warna biru-biru ini. Nah, ini adalah bagian dari kerak yang berbeda dengan yang di sini. Kita kan semua masih ingat ya, pelajaran tektonik dasar kita atau geologi fisik bahwa kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Kerak samudra dia lebih tipis tapi densitasnya lebih tinggi, tebal tinggi, densitasnya lebih relatif atau muncul di permukaan daratan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada bagian Indonesia Barat dan juga ada bagian Indonesia Timur yang dibatasi oleh kerak samudra yang kecil-kecil yang ada di sini, yang diantaranya itu juga terdapat tinggian-tinggian atau kerak benua yang membentuk Pulau Sulawesi, membentuk Kepulauan Banggai Sula, Maluku, Ambon, kemudian Nusa Tenggara. Seperti itu. Nah, kita hari ini akan mencoba untuk untuk mengenal sejarah pembentukan Pulau Sumatera saja seperti itu. Dan salah satu hal yang mengejutkan dalam fakta geologi, ternyata pembentukan Pulau Sumatera itu sangat tidak sederhana. Dia sangat kompleks dan dia terdiri dari berbagai tiren yang berbeda. Kalau misal Anda mungkin belum familiar ya dengan istilah tiren. Tiren itu adalah kontinen, pecahan dari suatu kontinen. Itu disebut sebagai tiren. Dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Nah, ternyata Pulau Sumatera itu dibentuk oleh 3 tiren yang berbeda atau 3 kontinen yang berbeda yang dikenal sebagai Sibumasu, Sumatera Barat, dan juga Woyla. Dan kalau misal diperlebar lagi, ternyata Sundaland itu juga ada kontinen-kontinen lain, seperti Dangerous Ground, Luconia, Southwest Borneo, kemudian ada East Java, West Sulawesi, atau yang dikenal sebagai Argoland. Semua ini adalah kontinen yang mengalami amalgamasi atau menyatu menjadi padu. Jadi coba bayangkan Anda di sini ada yang pernah bermain karambol nggak ya? Saya khawatir kalau misal generasi ini tidak pernah bermain karambol dan tidak tahu apa itu karambol atau bola biliar ya. Kalau misal analogi lainnya itu bahwa kontinen-kontinen yang kita kenal sebagai Sundaland itu terbentuk dari tabrakan berbagai kontinen yang lebih kecil lainnya. Karena saling bertabrakan, akhirnya mereka saling terkunci satu sama lain sehingga membentuk suatu kontinen atau daratan yang lebih besar. Nah, itu adalah genetik dari Sundaland. Dan kita di Sumatera, khususnya di Lampung, Pulau Sumatera itu terdiri dari dari Sibumasu. Sibumasu itu singkatan dari Siam, Burma, Malaya, dan Sumatera. Jadi dia itu bentuknya memanjang. Di sini Sumatera, di sini Malaya, di atasnya ada Burma, atasnya lagi ada Siam. Jadi Sibumasu itu adalah singkatan dari daerah. Kemudian di sini ada West Sumatera. Jadi kenapa kok namanya West Sumatera, Pak? Tirennya karena lokasi pertama kali diidentifikasi itu berada di Sumatera Barat. Maka dia dinamai dengan West Sumatera. Walaupun pada kenyataannya bagian-bagiannya dia melewati Jambi, dia melewati Sumatera Selatan, dia melewati Bengkulu, dia melewati Lampung. Tetapi dikenal sebagai istilah tiren Sumatera Barat. Kemudian yang terakhir adalah tiren Woyla yang membentuk bagian dari timur bagian barat dari Pulau Sumatera. Kita nanti akan jelaskan coba satu persatu.
Pulau Sumatera yang kita kenal pada Kenozoikum atau saat ini ya zaman modern itu relatif sederhana saja. Dia hanya ada lempeng benua satu yang dikenal sebagai Sundalen, kemudian ada subduksi atau penunjaman lempeng Samudra Hindia di bawahnya, sehingga dia akan menghasilkan peleburan magma dan akan membentuk jajaran gunung api yang ada di atasnya. Sesederhana itu kalau semisal sejarah pembentukan Pulau Sumatera di zaman Kenozoikum. Tetapi pembentukan Sumatera jauh lebih tua daripada Kenozoikum. Kenozoikum itu hanya 66 juta tahun yang lalu. Padahal Pulau Sumatera itu lebih tua dari 330 juta tahun. Apa buktinya, Pak? Buktinya ditemukan di daerah Sumatera Utara. Di daerah Bahorok, di sana ada batuan yang endapan diamikrit atau endapan salju yang umurnya adalah Karboniferus, yaitu 300 juta tahun yang lalu. Jadi saat kita mau mengenal Pulau Sumatera, bagaimana Pulau Sumatera itu terbentuk, maka kita harus kembali lagi ke zaman Karboniferus tahun yang lalu. Pertanyaannya sangat panjang, ceritanya sangat rumit, geologinya sangat kompleks, tetapi segala sesuatu yang di alam itu pasti memiliki pola. Kita semua kan di geologi kan diajarkan ya bahwa ada namanya hukum uniformitarianisme yang dikenal jika diparafrase adalah present is the key to the past, bahwa kejadian yang ada saat ini juga terjadi di masa lalu. Proses yang terjadi di saat ini juga terjadi di masa lalu. Saat ini ada badai, saat ini ada tsunami, saat ini ada gempa. Jadi di zaman lampau itu juga ada tsunami, ada gempa, ada badai. Jadi proses itu akan berulang pada waktu yang berbeda dan akan terulang lagi di masa yang akan datang. Itu adalah prinsip dasar bagaimana kita menyusun suatu sejarah geologi. Prosesnya gitu-gitu aja, ya. Tinggal kita coba mencari fakta pada batu yang terekam pada batuannya. Nah, Pulau Sumatera saat ini dikontrol oleh Sesar Besar Sumatera atau Great Sumatran Fault. Dan ternyata dari sejak dulu, Pulau Sumatera itu tidak jauh-jauh dari sesar mendatar. Jadi selalu ada kontrol sesar mendatar pada pembentukan Pulau Sumatera setiap episodenya. Nah, kalau misal Anda pernah membaca microblog saya pernah mention beberapa batuan yang sangat unik. Kemudian ada beberapa batuan yang sangat istimewa yang ada di daerah Mengkarang di Jambi. Kalau misal di sini ada yang dari Mengkarang, salam kenal. Kemudian ini ada beberapa sampel dari Mengkarang gitu ya. Ada fosil daun, kemudian ada fosil fusulinit. Ya. Ini umurnya sekitar 265 juta tahun yang lalu. Tua sekali. Bahkan itu lebih tua daripada dinosaurus. Dinosaurus menguasai bumi ketika zaman Mesozoikum. Mesozoikum itu paling tua adalah 252 juta tahun. Dan di Mengkarang itu jauh lebih tua daripada dinosaurus yang kita kenal. Jadi ini sangat tua sekali fosil daun ini. Makanya fosil daunnya ini dikenal sebagai fosil tua atau paleo. Karena dia memang hidup pada zaman Paleozoikum atau zaman tua. Kemudian yang di sebelah kanan, dua yang ada di kanan ini juga tidak kalah istimewa. Ini ditemukan di Gunung Kasih. Mungkin bagi 2019 yang akan kuliah lapangan, nanti kita bisa ketemu ini, karena rencananya kuliah lapangan kita akan di sana. Kita akan ketemu rijang, dan juga di sini ada rijang berlapis, dan di sini ada yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Kita mengenal ya, kalau misal batuan beku, itu bentuk penyusunnya adalah kristal. Kalau kristal pasti bentuknya menyudut, ya. Ada ortogonal, ortorombik, kemudian tricline gitu ya. Nah, ini bentuknya bulat-bulat. Berarti dia bukan kristal, tetapi dia adalah makhluk hidup atau fosil. Dan ini adalah spikulit. Spikulit merupakan salah satu hewan yang sangat melimpah pada zaman Jura Trias Crisis, Marine Crisis atau krisis laut umur Triasik dan Jurassik itu sekitar umur 205 juta tahun sampai 125 juta tahun yang lalu. Dan ini bisa dikatakan plankton yang dimakan oleh para dinosaurus. Dan itu ada di
daerah Gunung Kasih. Hanya 2 jam perjalanan dari kampus kita naik mobil atau 1/4 jam dengan motor. Nah, ini sangat menarik bahwa ada banyak sekali batuan-batuan tua yang tersingkap di Sumatera dan juga di Lampung yang bisa kita temukan, bisa kita pelajari, dan kita rekonstruksi pembentukannya. Dan semua ini belum banyak diteliti, sehingga ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk dijadikan sebagai studi kasus dalam perkuliahan, ataukah mau KP, ataukah mau tugas akhir. Nah, kita akan mengenal tektonik Sumatera dulu. Tektonik Sumatera itu kita harus berkenalan dengan tiren penyusun Sumatera. Jadi kalau misal digabung sampai ke Semenanjung Malaya, dari Sumatera sampai ke Semenanjung Malaya, kita akan mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian yang berbeda. Jadi bentuknya itu memanjang relatif barat laut tenggara. Jadi akan ada namanya blok Malaya Timur, ada akresi kompleks, raut betong sebenarnya, atau kompleks agresi, kemudian Sumatera, dan adalah Woyla. Pak ya tirin. Tadi Bapak menyebut, tapi di sini menyebutnya blok. Blok dan tirin itu sebenarnya adalah padanan kata. Jadi ada beberapa peneliti yang menyebut sebagai tirin, ada yang menyebut sebagai blok. Itu sesuatu padanan dan tidak perlu dibingungkan, gitu ya. Ismalaya Blok ini berada di paling timur, di bagian dari Sumatera. Dia hanya melewati daerah Bangka, kemudian Singapura, kemudian bagian timur dari Semenanjung Malaya. Nah, ini adalah bagian dari busur gunung api purba yang berhormon karbon hingga Permian. Permian itu 262 juta tahun, karbon itu tadi 300 juta tahun yang lalu. Dari mana buktinya, Pak? Kok bisa tahu itu umurnya itu? Ini berasal dari berbagai sumur bor yang menembus sampai ke batuan paling tua. Kemudian mereka melakukan carbon dating atau pengambilan umur absolut atau umur mutlak, gitu ya, dari peluruhan zat radioaktif. Ternyata didapatkan umurnya adalah 300 juta tahun yang lalu untuk bagian ini. Kemudian di bagian selanjutnya ada namanya accretional complex. Nah, ini Pak Reski yang lebih handal di sini karena beliau dulu menyelesaikan magisternya di Pulau Bangka dan Belitung, kemudian sempat bekerja di beberapa tambang emas besar di Semenanjung Malaya itu. Dan ini adalah accretional complex di mana adanya bukti subduksi purba. Kalau di sini adalah bagian dari gunung apinya, maka bagian depannya adalah prisma akresi. Jadi coba bayangkan kalau kita andaikan ya, saat ini kita berada di Pulau Sumatera. Bagian barat Pulau Sumatera itu ada Pulau Nias, Mentawai, Enggano, Semelu gitu ya. Itu adalah prisma akresi. Nah, kalau semisal dulu ketika zaman Kapur, zaman karbon sampai Permian, kalau di sini adalah bagian dari gunung apinya, maka bagian depannya adalah prisma akresinya. Jadi kalau ini adalah Pulau Sumatera, kemudian ini adalah kepulauan Enggano, Mentawai, Simelu, gitu ya, Nias. Kemudian selanjutnya ada namanya Sibumasu. Tadi sudah saya sempat singgung bahwa Siam, Burma, Malaya, dan Sumatera ini adalah bagian dari tiren atau kontinen yang memanjang dari Sumatera hingga ke arah India, bahkan sampai ke Himalaya. Ujungnya adalah di sana. Dia bentuknya memanjang, kemudian dia adalah bagian dari kontinen yang mekar dari Gondwana. Anda mungkin pernah mengenal ya, ada Pangea. Pangea atau saat bumi memiliki satu kontinen yang saling menyatu. Daratannya semuanya menyatu jadi satu. Pan itu artinya persatuan atau satu, Gea itu adalah bumi. Dari bahasa Yunani ya. Jadi Pangea, Pangea, gitu ya, Pangea itu adalah bumi yang menyatu atau daratan bumi yang menjadi satu. Nah, sebelum Pangea itu ada yang disebut Laurasia dan juga Gondwana.
Nah, Gondwana ini adalah bagian dari bumi yang berada di sebelah selatan. Dan dulunya ternyata si Bumasu itu, kalau saat ini kan ini ada berada di ekuator, tapi ketika zaman Permian atau 250 juta tahun yang lalu, itu si Bumasu berada di kutub selatan dan dia bergerak ke arah utara. Kita masih ingat ya bahwa bumi terdiri dari lempeng tektonik, dan lempeng tektonik itu bisa bergerak relatif terhadap satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, pergerakan ini terjadi selama ribuan bahkan jutaan tahun sehingga menyebabkan kontinen itu dapat bergerak sangat jauh dari tempat aslinya. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tiren Sumatera Barat atau West Sumatra Block atau West Sumatra Tiren. Nah, tiren ini juga sebenarnya adalah berasal dari Gondwana. Jadi si Bumasu dan Sumatera Barat ini dulunya adalah pecahan yang sama, tetapi nyampenya itu berbeda. Jadi apa namanya, semacam kalau misal kita pergi ke suatu tempat janjian dengan teman gitu ya, satu berangkat dulu dari kosan, habis itu karena kita punya kemudian ini juga sama, dulunya Situ dengan Sumatera dulu juga satu sebagai bagian dari Gondwana, tetapi terpisah, kemudian mereka bertemu kembali, nabrak kembali. Kemudian yang terakhir adalah blok dari Waila atau busur gunung api Waila. Jadi kalau Ismalaya Blok, Sibumasu Blok, dan West Sumatra Blok ini, ketiganya ini terdiri dari lempeng kontinen. Kalau Waila itu terdiri dari lempeng oseanik. Jadi dia bukan lempeng kontinen murni atau bukan lempeng kontinen yang tebal, tetapi dia adalah busur gunung api yang dikenal sebagai island arc. Kalau misalnya Anda sudah mengambil mata kuliah tektonik pasti sudah mengenal ya bahwa subduksi itu ada dua tipe ya, antara island arc dan active continental margin. Subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, kemudian lempeng benua dengan lempeng samudra. Kan ada dua jenis. Nah, Woyla ini adalah subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Sehingga dia relatif berbeda batuannya dibandingkan Sumatera Barat, Sibumasu, dan Malaya Timur. Nah, ini adalah rekonstruksi dari Barber dan kawan-kawan. Dia merekonstruksi bagaimana sih terpisahnya Sibumasu itu dari Gondwana, gitu ya. Jadi untuk yang berwarna abu-abu ini adalah lempeng samudra. Kemudian yang diwarnai ini adalah lempeng kontinen atau lempeng benua. Kemudian garis-garis yang ada di sini ini adalah mid oceanic ridge atau pematang tengah samudra atau tempat mekarnya lantai samudra. Jadi saat ada lempeng samudra baru yang terbentuk, meso, ya, meso itu kan tengah, kemudian paleo itu kan tua. Nah, ini berarti relatif lebih tua dibandingkan yang bawah ini. Saat ada lempeng samudra baru yang terbuka, maka akan ada bagian lain yang akan menyempit dan tertutup. Kenapa seperti itu, Pak? Karena kan bumi itu kan bulatnya kan segitu-gitu aja kan. Maka kalau misal ada lahirnya lempeng baru, maka akan ada lempeng yang mati. Seperti siklus kehidupan ya, ada kelahiran, dewasa, kematian, dan lain sebagainya. Begitu juga lempeng bumi. Saat ada yang lebih muda yang lahir, maka nantinya akan ada bagian dari lempeng samudra yang lebih tua yang akan tertutup. Saat yang tadinya di sini tidak ada laut, kemudian dia akan mulai terbuka, mulai bergerak gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak. Saya coba gambar ya, enggak apa-apa ya. Dia akan mendorong, menyebabkan si Bumasu bergerak relatif lebih ke utara. Kemudian dia akan terpisah dengan Gondwana. Dia akan bergerak ke utara. Terus apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini dia akan terdorong, dia akan terdorong, dia akan terdorong. Apa yang terjadi jika ada lempeng samudra yang didorong? Lempeng samudra densitasnya lebih tinggi kan, maka dia akan mengalami subduksi di bawah lempeng kontinen.
karena dia lebih ringan kan. Nah, dilambangkan dengan Untuk teman-teman semua, bersabar ya. Mungkin ada sedikit kendala jaringan dari Pak Jatinya. halo Rizik, tadi terputus ya? Iya Pak, tadi terputus Pak. Ya, saya mohon maaf tadi kurang tahu ini internetnya tiba-tiba terputus. Iya Pak. Tadi nyampe mana? Tadi? Tadi tentang penjelasan suku tadi sih Pak, ada Bapak tadi menggambar panah tadi. Oh, gambar panah ya? Tadi ya? Ya, Oke. Berarti apa namanya, barusan nggak terlalu jauh ya? Oke. Oke, mohon maaf Rizik ya, tadi terputus lagi. iya Pak, tidak apa. Oke, mohon maaf tadi tiba-tiba terputus lagi. Semoga nanti tidak terputus lagi ya. Inilah alasan kenapa kalau
Oke, untuk teman-teman semua mungkin sambil menunggu materi kembali bisa mengisi absen di link yang telah dikirimkan di kolom komentar ya, kolom chat. Oke, saya ganti LAN. Mohon maaf, tadi ada kendala ya. Oke. Oke, baik. Ini tadi saat ada laut yang terbuka atau lempeng samudra yang terbentuk baru atau lahir, maka di bagian tempat yang lain akan ada bagian yang terdorong atau tersubduksi dan akhirnya ada lempeng samudra lain yang akan mati atau tersubduksi atau terrecycle atau masuk ke dalam astenosfer sehingga akan menghasilkan pada batuan yang ada di Himalaya seperti itu. Makin lama gerakannya, maka dia akan makin jauh dari tempat asalnya dan akan ada bagian lain dari lempeng samudra yang akan tersubduksi atau bisa dikatakan dalam bahasa lain ada laut yang tertutup atau laut yang habis tersubduksi. Nah, itu yang terjadi saat si Bumasu mendekat ke Kretasia dan akhirnya saat laut tetis ini, paleotetis ini habis, maka si Bumasu akan bergabung dengan Kretasia. Ada kontinen, nabrak kontinen, maka kita namakan itu sebagai kolisi. Ya, itulah kenapa salah satu tempat paling ideal. Karena di sana ada subduksi, mesotetis semakin meluas seperti ini. Coba perhatikan, di sini akan ada, di sini bagian selatan ada subduksi, tetapi di sini tidak ada subduksi. Dan ini nanti akan internet saya sedang tidak stabil ini ternyata. Rizik, saya mematikan video tidak apa-apa ya? Saya Tidak mematikan apa-apa. video kamera saya biar lebih stabil. Oke, mohon maaf atas kendala teknisnya. Nah, Rizik, sebentar. Ini suara saya masih masuk kan ya? Masuk, Pak. Oke, sip. Nah, di sini adanya pemekaran lantai samudra akan menyebabkan terjadinya dorongan dari bagian dari Himalaya ini, yang tadinya adalah di sini, gitu ya, ini akan terdorong ke arah relatif ke arah barat. Nah, ini akan menyebabkan nantinya akan ada bagian dari si Bumasu yang dihimpit oleh Malaya Block. Jadi West Sumatra itu aslinya adalah berasal dari Kretasia. Jadi kayak kalau misal kita analogi sederhananya itu kalau kita main catur gitu ya, ada ngelukir ya. Tahu istilah ngelukir ya? Itu antara benteng dengan raja itu berpindah tempat, bertukar tempat. Nah, dulunya Tiren Sumatera Barat itu adalah bagian dari Kretasia. Kemudian entah bagaimana gitu ya, dan ternyata sekarang sudah diketahui mekanismenya, yaitu adalah akibat adanya strike slip atau sesar mendatar, sehingga yang tadinya di bagian timur dia bergerak ke bagian barat, sehingga si Bumasu seolah-olah dihimpit oleh dua tiren pecahan dari Kretasia. Di bagian
utara dan di bagian selatannya. Nah, ini nanti akan menjadi penting dan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi enigma atau sesuatu yang tidak terpecahkan. Bagaimana bisa ada batuan tropis milik tiren Sumatera Barat itu berada di selatan dari Sibumasu, karena Sibumasu itu terdiri dari batuan yang tadi sudah saya jelaskan yang terakhir yang menempel dan membentuk Pulau Sumatera adalah tiren Woyla, dan ini datang baru-baru aja, yaitu mungkin sekitar 120 juta tahun yang lalu hingga 95 juta tahun yang lalu, ketika zaman Kretasius atau zaman Kapur. Dia dari ekuator kemudian bergerak, kemudian dia mengamalgamasi atau menyatu dengan Pulau Sumatera yang sudah dibentuk oleh Kretasia, Sibumasu, dan juga West Sumatera, dan akhirnya terbentuklah Pulau Sumatera yang kita kenal bentuknya saat ini. Nah, ini adalah bentuk, kalau semisal dari bentuk potongan dari samping gitu ya, mekanismenya adalah seperti ini gambarannya. Ada blok Sibumasu mendekat, kemudian bagian ujungnya akan menghasilkan gunung api. Kemudian ada bagian lempeng samudra yang hilang kayak gitu ya. Nah, karena ada Sibumasu nabrak dengan Kretasia, maka dia akan menghasilkan prisma akresi, terakresi, batuan yang harusnya berada di kedalaman tersingkap ke permukaan akibat kolisi atau tabrakan antara dua kontinen. Nah, itu nanti akan dikenal sebagai raw betong accretional complex. Nah, kemudian ini adalah bagian dari Woyla tadi ya. Woyla datang, kemudian ada lempeng samudra yang tersubduksi, akhirnya keduanya ini menyatu atau amalgamasi membentuk Pulau Sumatera yang kita kenal saat ini. Nah, ini adalah Pulau Sumatera yang kita kenal saat ini. Medial Sumatera Tectonic Zone adalah salah satu zona yang menjadi batas tektonik, zona tektonik yang membatasi antara di sini Sibumasu yang berwarna pink, ya. Kemudian ada West Sumatera yang berwarna hijau, West Sumatera, dan juga ada Woyla yang berwarna biru. Kalau misal kita lihat Lampung itu terdiri dari dua warna. Warna biru ya, yang ada di sebelah barat, dan warna hijau yang berada di sebelah timur. Sehingga bisa dikatakan bahwa Lampung itu dibentuk oleh dua tiren yang berbeda, yaitu adalah tiren Sumatera Barat yang berisi batuan asalnya dari Kretasia. Jadi bagian timur Lampung itu adalah sama dengan yang ada di daerah Mengkarang, sama dengan yang ada di daerah Palembang, sama dengan di daerah di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Riau gitu ya. Di Jambi, Riau, kemudian Padang, kemudian Sumatera Selatan dan Lampung, bagian timurnya itu adalah sama. Tapi bagian baratnya adalah bagian dari Woyla, dan itu sama dengan yang ada di Bengkulu, bagian barat Padang, kemudian di Natal, dan juga di Aceh. Untuk tektonik, kerangka besar tektonik Lampung adalah dibentuk dari dua tiren yang berbeda, yaitu tiren Sumatera Barat dan juga tiren Woyla. Oke. Nah, itu untuk menjelaskan asal muasal dari tiren adalah seperti itu tuh sederhananya. Jadi kalau misal ingin disederhanakan lagi bagaimana Pak? Jadi ada namanya pendekatan tektonostratigrafi. Tektonostratigrafi itu adalah pendekatan strata tetapi melihat asal dari batuannya. Nah, nanti kita akan mengenal ada beberapa istilah. Yang pertama ada dari tiren Sumatera Barat itu disebut sebagai para autokton, kemudian ada tiren Woyla itu disebut sebagai alokton. Kalau misal ingin disederhanakan lagi, para autokton itu adalah batuan yang asli berada di tempatnya. Kalau alokton atau dari Woyla itu adalah batuan yang berpindah tempat. Dari tempat lain, dia bergerak, kemudian dia tersingkap bersamaan dengan para autokton. Jadi kalau analoginya adalah jika tiren Sumatera Barat ini adalah orang asli Lampung, maka tiren Woyla itu adalah
pendatang atau transmigran yang datang. Seperti itu. Jadi ada tiren asli yang ada di situ, ada juga tiren yang datang barusan. Seperti itu. Kemudian nanti ada satu istilah lagi yang namanya adalah autokton. Autokton itu adalah batuan yang terbentuk saat kedua tiren ini, tiren Woyla dan Sumatera Barat ini bercampur atau disebut autokton. Analoginya dari antara orang Lampung sama orang transmigran atau pendatang itu menikah terus punya anak. Nah, itu disebut sebagai ada batuan yang datang dan ada batuan campuran yang terbentuk saat kedua batuan ini, tiren ini bertabrakan. Itu ya. Itu adalah salah satu bentuk analogi yang saya coba pikirkan yang relatif sederhana gitu ya. Ada warga asli, ada warga pendatang, kemudian kalau mereka punya anak, maka itu disebut sebagai autokton. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal tektoniknya, kita harus juga mengenal stratigrafinya. Stratigrafi itu berarti strata batuan, isi batuannya. Nah, secara sederhana, 3 tiren berbeda itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok stratigrafi yang berbeda. Jadi sudah ada pasangannya. Nah, tiren Woyla itu nama kelompoknya adalah juga Woyla. Gampang ya dihafal ya. Ini adalah nama tirennya atau nama kontinennya. Ini adalah nama dari kelompok batuannya. Kemudian kalau tiren Sumatera Barat, nama kelompok batuannya adalah Pusangan. Ini diambil dari daerah tersingkapnya batuannya di daerah Aceh. Kemudian tiren Sibumasu itu tersingkapnya banyak di Tapanuli, sehingga dikenal sebagai kelompok Tapanuli. Nah, ini isi batuannya ada banyak sekali bermacam-macam. Nah, untuk menyederhanakan karena kita di sini adalah mengenal geologi Lampung, gitu ya, sejarah Lampung, maka sebenarnya yang bisa kita temui di Lampung adalah 2 ini, Woyla dan juga Pusangan. Tapi bagi teman-teman hadir dan juga hadirin yang berasal dari Sumatera Utara ataupun Jambi ataupun Padang gitu ya, bisa saja di tempat Anda itu kelompok Tapanuli tersingkap seperti itu. Nah, ini adalah beberapa anggota-anggotanya. Yang paling jelas membedakan adalah kelompok Pusangan itu adalah kontinen. Ini adalah kontinen. Tapanuli itu juga adalah bagian dari kontinen. Tetapi kalau tiren Woyla itu paling beda sendiri. Di sini ada ini, kata kuncinya adalah di sini, serpentinit. Serpentinit adalah batuan metamorf. Batuan metamorf derajat rendah. Dia memiliki protolit atau batuan asalnya berupa batuan ultrabasa. Batuan ultrabasa banyak dijumpai di lempeng samudra. Jadi bisa dikatakan kelompok Woyla berasal dari tiren Woyla itu berasosiasi dengan kerak samudra yang terangkat. Jadi kalau misal Anda ketemu gabru, lava bantal, kemudian ada peridotit, Anda bisa dengan pede melihat, oh ini jangan-jangan bagian dari kelompok Woyla, dari tiren Woyla. Seperti itu. Nah, ini adalah kelompok Tapanuli, banyak ditemukan di Sumatera Utara, gitu ya. Kemudian di sini adalah lokasi-lokasi tersingkapnya di sekitar Danau Toba, kemudian di perbatasan dengan Aceh, gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Ini batuan-batuan yang formasi yang salah satu yang terkenal ada di sini, formasi Bahoro. Ini adalah formasi yang terdiri dari endapan diamektit. Jadi dia adalah lempung, tetapi dia ada dropstone. Jadi batuan fragmen-fragmen berukuran kasar gitu ya, yang masuk ke dalam lempung, kemudian dia membatu gitu. Dan ini sangat berkaitan dengan glasial, kontrol glasial. Jadi prosesnya adalah seperti ini, lebih kurangnya ya, saat ada kontinen, kemudian ada bagian gletser. Gletser itu kan pasti akan mengikis ya bagian dasarnya, kemudian esnya itu akan menjebak fragmen-fragmen, dan fragmen-fragmennya itu nanti dapat terbawa bersama es. Kemudian ketika mengapung-apung ini, es akan semakin berkurang, kemudian dropstone akan terjatuh. Nah, kemudian ini semuanya ini disebut sebagai endapan diamektit. Seperti itu. Nah, ini adalah yang terjadi bahwa dulunya Sumatera Utara, Aceh itu ya,
itu dulunya masih menyatu dengan Antartika, dengan Australia, dengan India, Afrika, dan juga Arab. Kemudian kalau misal kita bergerak ke arah tengah Sumatera, kita akan ketemu di daerah Mangkarang. Di daerah Mangkarang akan ketemu banyak fosil-fosil makhluk hidup yang berasosiasi dengan lingkungan yang hangat atau di ekuator. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulunya ini adalah pecahan dari sini. Dia sudah bergerak ke arah utara. Si Humasu bergerak, dia sudah bergerak dulu, gitu ya, ke arah utara. Kemudian dia berada di ekuator. Akhirnya karena berada di ekuator, maka makhluk hidup yang ada di sini relatifnya berasosiasi dengan lingkungan yang lebih tropis. Kemudian yang terakhir kita mengenal kelompok Wela dengan berasal dari tiren Wela, karena tadi dia berasosiasi dengan lempeng samudra, maka kita akan mengenal sekuen oviolit atau sekuen lantai samudra. Kita tahu ya bagian atasnya adalah sedimen pelagik, kemudian bagian bawahnya nanti ada lava bantal, kemudian ada sitting dike, kemudian ada juga gabro dan peridotit. Dua batuan ini saya temukan bersama kawan-kawan Avanindra gitu ya di sekitar Gunung Kasih. Ada yang ketemu Rijang spiculit, ada juga ketemu endapan mangan. Endapan mangan ini adalah salah satu mineralisasi tipe algoma. Kalau misalnya Anda yang mengambil mata kuliah mineralisasi ya bersama Bu Christine atau di tempat lainnya gitu ya, maka mineralisasi ini eksklusif terjadi di sekitar Mid-Oceanic Ridge. Mid-Oceanic Ridge itu ada di lantai samudra, berarti bisa dikatakan batuan yang ada di sebelah kanan ini batu lempung warna merah dengan lensa-lensa berwarna hitam yang ternyata adalah mineral logam, mineral mangan ini, maka dia terbentuk di lingkungan dasar samudra. Dan saat ini dia tersingkap di permukaan menjadi Gunung Kasih gitu ya, atau Jabal Rahmah kalau orang lokal menyebutnya di sana. Dengan ketinggian sekitar 200 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Berarti ini menunjukkan ada lantai samudra yang terangkat, ada lantai samudra yang terakresi. Siapa yang apa yang menyebabkan lantai samudra bisa terangkat? Pastinya adalah tabrakan lempeng. Tabrakan lempeng yang mana? Antara lempeng apa dengan apa? Tentu saja tadi kita sudah sempat menyinggung lempeng Woyla menabrak lempeng Sumatera Barat. Sehingga dia membentuk Pulau Sumatera atau daerah Lampung yang kita kenal saat ini. Ya, tabrakan ini nih, lempeng Woyla nabrak dengan Sumatera Barat. Akhirnya ketemu di sini. Ya. Nah, Gunung Kasih itu adalah bagian dari akresi ini yang tersingkap di permukaan. Tuh. Nah, ini adalah contoh dari model sekuen oviolit, ya. Bagian atasnya adalah sedimen pelagik diwakili oleh rijang dan juga serpih merah tadi ya, dengan logamnya, kemudian pilo basaltnya, kemudian ada sit dike, kemudian di sini ada gabro dan sebagainya. Dan jika Anda ketemu bagian dari ini, maka bisa dipastikan itu adalah bagian dari lempeng samudra yang terangkat. Dan kemudian selain itu, kalau misalnya kita coba sedikit bergerak ke arah Beranti Natar gitu ya, atau bahkan ke daerah yang kemarin kita jalan-jalan ngabuburit sore-sore itu di daerah Wegali gitu ya. Mungkin di sini ya pasti banyak 2009 yang kemarin ke sana ya. Bukan banyak ya, hampir semuanya ke sana itu ya. Kita ketemu gradasi batuan yang cukup unik. Ada sekis, kemudian ada gneis, kemudian ada juga sepertinya kemarin ketemu migmatit gitu ya. Nah, migmatit di sini ini adalah kalau saat ada dua lempeng bumi yang berbeda, lempeng satu di sebelah kiri dan ada lempeng dua di sebelah kanan, saling bertabrakan, maka lempengnya akan menebal. Dan saat lempeng menebal, maka akan ada tekanan tinggi yang bekerja di dalamnya. Dan ini akan menyebabkan metamorfosa. Dan di tempat Anda kemarin itu hanya 10 menit dari kampus itu, di satu tempat gitu ya, yang jaraknya mungkin kurang dari 100 meter itu, kita bisa ketemu sekis, kemudian kita bisa ketemu gneis, kita bisa ketemu hornfels gitu. Dan
mungkin kita bisa ketemu mekmatit. Tapi kemarin belum sempat mencari gitu ya, tapi pasti ada. Karena di sana merupakan bagian dari high stress gitu ya, dan juga high temperature. Jadi Lampung ini adalah dulunya bekas tabrakan lempeng. Dan kalau misal diperhatikan, mekmatit itu berada di sini, di bagian kedalaman. Jadi bisa dikatakan yang bagian atasnya ini semuanya hilang. Terus yang saya kerjakan atas itu mencoba membuat hipotesis bahwa dulunya Lampung itu adalah berada di kedalaman lebih dari 15 km dari permukaan bumi, kemudian bagian atasnya itu tererosi atau terangkat sehingga terekspos. Jadi kita itu berdiri di atas Lampung itu adalah seolah-olah itu berada di kedalaman lebih dari 15 km dari permukaan yang sebenarnya. Karena isi batuannya itu sangat luar biasa kompleksnya, karena berisi batuan-batuan Pluton. Ini adalah salah satu batuan yang mungkin Anda bisa temui di sekitar 20 menit dari Lampung. Ada granit, ya. Di sini ada granit, tonalit jenisnya. Kemudian di sini ada senolit berupa sekis. Ada sekis yang masuk di dalam granit. Dan ini menjadi sangat menarik bahwa kalau misal ada Pluton, ada granit, butirannya besar, maka dia adalah plutonik, maka dia bisa memiliki lokasi pembentukan lebih dari 15 km. Dan ini menjadi dasar tadi saya dan Pak Reski untuk memformulasikan bahwa Lampung ini adalah bagian dasar kontinen gitu ya, yang tersingkap ke permukaan. Dan Anda dapat lihat ini di lapangan yang cukup dekat. Ini ada juga bentuk-bentuk kristal yang sangat unik yang ada di sekitar kampus kita gitu ya. Ada gradasi kristal yang sangat istimewa ya. Dari yang kecil kemudian menjadi besar ke tengah, kemudian ada variasi komposisinya gitu. Kemudian ada juga mekmatit. Mekmatit itu adalah batuan campuran antara batuan beku dan batuan metamorf. Jadi batuannya itu ada batuan metamorfnya yang ada di sini nih. Kemudian yang warna putih-putih ini adalah batuan bekunya. Isinya kuarsa semua ini, mineralnya ini. Jadi Anda masih ingat ya dari Bowen bahwa bagian atas memiliki peleburan lebih tinggi, bagian bawah leburannya lebih rendah. Jadi kalau misal ada tekanan dan temperatur yang berada di tengah-tengah deret Bowen, maka bagian bawah itu akan melebur menjadi magma, tetapi bagian atas belum melebur jadi magma atau masih mengalami metamorfisme. Dan itu ditemukan di Lampung, dan itu adalah hal yang umum terjadi di kedalaman brittle plastic transition sampai ke amphibolite facies. Jadi bisa diperkirakan bahwa batas pembentukan mekmatit itu adalah di sini. Ini adalah batas terdangkal terbentuknya mekmatit. Itu ada di sini, di kedalaman 15 km. Dan Lampung itu diperkirakan terbentuk dari kedalaman 15 km sampai ke 30 km. Nah, mungkin waktu kemarin kita jalan-jalan di mana ya, itu di Kalianda itu ya, saya sempat cerita tentang bahwa Lampung itu bukanlah tempat yang sederhana, bukanlah tempat yang umum gitu ya di Indonesia gitu ya, bahwa Lampung ini adalah jendela untuk kita bisa melihat dasar kontinen. Kalau Karangsambung itu adalah jendela untuk kita melihat dasar samudra gitu ya di Jawa itu. Kalau di Lampung itu adalah jendela kita untuk melihat dasar kontinen. Batuan yang harusnya berada jauh hampir 30 km di bawah permukaan tetapi bisa tersingkap di permukaan. Jadi nanti kalau misal di sini ada tamu dari luar Lampung atau mungkin mahasiswa-mahasiswa 2020 atau 2021 gitu kan, maba-mabanya mau diajak jalan-jalan gitu ya, keliling aja di sekitar kampus gitu ya. Saya kemarin sudah membuat suatu rute yang cukup mewakili seluruh batuan yang ada di Lampung gitu ya, dan sudah saya berikan kepada Anda semuanya, dan harapannya Anda bisa mencoba untuk mempelajari sendiri, melakukan observasi secara mandiri, jalan-jalan di sekitar Lampung. Tapi kalau misal nanti ada kesempatan, nanti kita bisa jalan-jalan bareng juga. Kemudian semua itu bisa
batuan yang ada di Sumatera itu bisa terangkat, salah satu mekanismenya adalah karena ada sesar besar Sumatera. Jadi sesar besar Sumatera itu karena tipenya adalah sesar mendatar menganan gitu ya. Dia sesar mendatar itu memiliki karakteristik bahwa dia bisa menyebabkan pengangkatan. Salah satu bisa menyebabkan terbentuknya cekungan dan juga menyebabkan pengangkatan. Nah, pengangkatan inilah yang mendukung kemudian kalau peta anomali graviti ini, Anda perhatikan di Lampung di sini, warnanya itu sangat terang sekali. Itu menandakan bahwa batuan-batuan basement atau batuan alas di Pulau Sumatera itu banyak terangkat di daerah ini. Dan itulah kenapa jangan heran kalau di sekitar Lampung gitu ya, akan kita temui banyak sekali batuan plutonik dan batuan metamorf. Kita kenal ya bahwa batuan plutonik, batuan beku vanerik, dan batuan metamorf adalah batuan dasar. Jadi di bawahnya lagi sudah tidak ada lagi sedimen, isinya adalah batuan kristalin semuanya. Semuanya tersingkap di Lampung. Ini adalah megmatit tadi, dan ini adalah salah satu proses pengangkatan yang terjadi secara luar biasa. Pengangkatan akibat subduksi mungkin ketinggiannya sama dengan gunung api ya. Jadi coba bayangkan, kalau misal ada subduksi di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, gunung apinya itu ketinggiannya berapa sih? Paling maksimum 3.000 sampai 4.000 meter atau 4 kilometer. Tetapi kita tadi tahu bahwa pembentukan megmatit itu paling dangkal adalah 15 km. Berarti setidaknya ada pengangkatan yang mencapai 15 km atau 15.000 meter. Bagaimana caranya? Padahal kalau semisal kita analogikan, Himalaya itu adalah tabrakan antara dua lempeng besar, ya, lempeng India dan lempeng Asia. Ketinggiannya cuma 8.000 meter. Pegunungan Andes, pegunungan Rocky juga sama. Mereka adalah tabrakan antara dua lempeng besar dan ketinggiannya cuma 7.000 sampai 8.000. Tidak ada yang sampai 15.000. Berarti ada proses lain selain kolisi, yaitu yang saat ini dipostulasikan oleh saya dan Pak Reski itu adalah proses delaminasi atau proses pengelupasan bagian kerak bumi bagian bawah yang menyebabkan buoyancy atau kerak bumi itu terpelanting naik ke permukaan. Nah, jadi ceritanya adalah lebih kurang seperti ini. Saat ada dua lempeng yang bertabrakan, kalau di Lampung itu berarti lempeng Sumatera Barat dan juga lempeng Waila saling bertabrakan, apa yang terjadi? Maka dia akan menebal. Lempengnya akan menebal. Ya. Ini adalah lempeng aslinya, ini adalah lempeng aslinya, kemudian mereka saling bertabrakan dan bagian tabrakannya dia akan menebal. Padahal kita tahu makin ke dalam suhunya makin tinggi. Kalau misal suhunya makin tinggi, apa yang terjadi dengan kerak bumi? Kerak bumi terdiri dari mineral, dan mineral memiliki titik lebur tertentu. Kalau misal makin dalam, makin tinggi, maka mineralnya juga akan mengalami peleburan. Kalau mineralnya mengalami peleburan, maka dia akan berubah menjadi magma. Kalau dia berubah menjadi magma, maka dia tidak lagi padat, tidak lagi kompak, gitu kan, tetapi dia akan menjadi plastis dan dia akan terkelupas. Nah, mengelupasnya lempeng kerak bumi bagian bawah, gitu ya, itu disebut sebagai delaminasi. Apa yang terjadi jika bagian bawah dari kerak bumi itu hilang atau terkelupas? Maka dia akan mengalami buoyancy, akan terpelanting ke atas. Jadi bayangkan Anda punya busur panah gitu kan, Anda tarik busur panahnya, habis itu dilepaskan. Apa yang terjadi? Busur panasnya akan melesat. Nah, begitu juga lempeng bumi yang tadinya di bagian bawah ini ada sesuatu yang berat, ada bandulnya gitu ya. Kemudian bandulnya hilang, terus dia akan terpelanting ke atas sehingga dia akan membentuk pegunungan yang sangat tinggi sekali. Konsekuensinya dia akan menyingkap batuan yang jauh ada di bawah ke permukaan sehingga memungkinkan batuan yang awalnya berada di kedalaman 15 km tersingkap sampai ke permukaan akibat proses mekanisme ini. Dan setelah itu
nanti akan dikenal sebagai post-orogenic volcanism. Dia akan mengalami rifting atau pemekaran, gitu kan, keraknya akan menipis lagi. Kenapa kok dia bisa menipis ya? Kita tinggal ingat-ingat aja siklus Wilson ya, bahwa kerak bumi itu ada yang menipis, ada yang menebal, kemudian dia akan tererosi dan terulang terus kembali. Dan salah satu yang unik di Lampung itu adalah adanya padu, sebagai dia tuh padu, asosiasinya sama basal. Padahal kita tahu tuf itu adalah proses eksplosif, kemudian basal itu adalah efusif. Ada dua mekanisme produk, ada dua produk yang dipicu oleh mekanisme yang jauh berbeda, dan itu ada di satu tempat, ada di satu umur di Bandar Lampung, dan itu dikenal sebagai bimodal volcanism. Jadi akibat adanya magma, kemudian saat decompressional melt, magma terbentuk, kemudian magma mengalami asimilasi di samping dengan batuan sampingnya, akhirnya berubah menjadi semakin asam, akhirnya menghasilkan erupsi yang eksplosif dan akan membentuk kaldera. Nah, proses ini berulang lagi. Ya. Pak Jadi? Ya, gimana? Waktunya kurang lebih 8 menit lagi, Pak. Ya, 8 menit lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Proses uniformitarianisme juga terulang di sini. Kalau Tuftarahan, atau kalau kami menyebutnya sebagai Gunung Api Lampung Purba, itu berumur sekitar 50 juta tahun yang lalu. Kemudian ada juga Gunung Api Lampung yang sebenarnya tidak tahu lokasi erupsinya di mana, tetapi produknya ada dan kita berdiri di atasnya. Kampus ITERA itu berdiri di atas hamparan tuf Lampung, formasi Lampung, dan itu sampai sekarang belum tahu lokasinya ada di mana, dan itu adalah bentuk perulangan dari uniformitarianisme, dari erupsi katastrofi yang dulu terjadi 50 juta tahun yang lalu, kemudian terjadi lagi dan mengendapkan tuf yang ada di sekeliling ITERA. Prosesnya sama akibat bimodal volcanism, bahwa saat terbentuk gunung api, maka terbentuk magma, ya. Magma nanti akan mengalami asimilasi dengan batuan samping sehingga akan berubah menjadi semakin asam dan akan menghasilkan erupsi yang jauh lebih eksplosif. Dan siklusnya itu berulang-ulang. Dan itu terjadi sampai sekarang, proses vulkanisme itu. Ada subduksi dari lempeng Samudra Hindia menghasilkan magma, kemudian magma keluar lewat jalur-jalur lemah, di mana jalur-jalur lemah itu di sepanjang sesar Sumatera. Jadi jangan heran kalau misal sesar besar Sumatera atau strike slip menganan Sumatera itu selalu berasosiasi dengan gunung api. Jadi gunung api Sumatera di Pulau Sumatera itu selalu terkonsentrasi di sekitar segmen sesar yang ada di sana. Jadi kalau misal Anda kepingin meneliti gunung api, pasti Anda akan pergi ke bagian barat Pulau Sumatera. Kecuali kalau misal Anda mau meneliti gunung api tipe perisai. Tidak satu-satunya di Indonesia, tetapi terbesar di Indonesia adalah gunung api yang membentuk anomali, dan dia berada di belakang sini. Rencananya Bu Christine, kemudian saya, gitu ya, nanti akan melakukan penelitian di sini tentang gunung api. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk bergabung sebagai TA atau KP atau bentuk yang lainnya, nanti bisa menghubungi Bu Christine tuh untuk bisa meneliti batuan-batuan yang ada, batuan gunung api tipe perisai terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi gunung api perisai itu kan seperti di Hawaii ya. Jadi bisa dikatakan Hawaii-nya Indonesia itu ada di Lampung, dan itu disebut sebagai Gunung Api Sukadana. Dia umurnya dari 1,2 juta tahun yang lalu sampai berapa ya? 110.000 tahun yang lalu erupsi terakhirnya. Itu luar biasa di sana, sangat indah sekali. Kemarin saya sempat jalan-jalan dengan 2019 dengan Nesta ke sana gitu. Di sana daerahnya nyaman sekali, enak gitu ya. Walaupun panas wajar gitu ya, tetapi sangat luar biasa. Di sana ada banyak sekali fitur-fitur unik di sana. Kemudian nanti saya, Pak Reski, Pak Erik gitu ya, Pak Evan dan juga Bu Christine akan melakukan penelitian di sekitar Gunung Kasih. Jadi kalau misal nanti ada yang
berminat meneliti tentang tektonik atau endapan laut dalam, mineralisasi tipe algoma gitu ya, nanti dapat menghubungi kami gitu ya, atau nanti silahkan ditunggu untuk pengumuman resmi untuk rekrutmen asisten lapangan bagi kegiatan penelitian kami. Di sini lokasinya. Insya Allah akan dilaksanakan, kedua-duanya akan dilaksanakan di tahun ini. Monggo bagi yang angkatan 2019 ataupun bagi angkatan 2020 yang ingin coba-coba gitu ya, mengulik sejarah geologi Sumatera, nanti kita bisa lakukan dengan jalan-jalan ke berbagai tempat yang ada di Lampung. Nah, nanti lokasinya ada di sini. Ini adalah Basal Sukadana yang akan diteliti oleh Bu Christine gitu ya. Kemudian di sini ya nanti akan menjadi lokasi kuliah lapangan dan juga penelitian tektonik Sumatera, mineralisasi tipe algoma, dan pembentukan mineral polimetalik pada formasi menanah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini ya. Semoga tidak terlalu berat gitu ya untuk materi ini, karena sangat susah menjelaskan Lampung dengan cara yang sederhana, karena memang batuan-batuannya itu sungguh luar biasa, unik dan kompleks. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Rizik. Oke, terima kasih Pak Jati atas penyampaian materinya ya. Mungkin untuk teman-teman semua dari partisipan webinar yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan gitu ya, dipersilakan di kolom chat, nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Jati. Jadi ternyata kita tahu ya, umur Lampung ini sudah berumur ratusan juta tahun lalu, dan ternyata Lampung, Jawa, dan Kalimantan ternyata dulunya satu gitu. Terdapat batuan yang di tengah laut bisa tersingkap di Lampung. Terus ternyata Lampung ini sangat unik gitu, sampai dibilang jendela untuk mempelajari kontinen gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh belajar di luar negeri, di Lampung juga cukup gitu. Silakan buat teman-teman semua yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, bisa dimasukkan di kolom komentar. Kayaknya pada bingung ya. Ya, Zik. Masih pada mikir kali Pak. Iya, Pak, masih bingung. Di Lampung itu nggak ada yang sederhana itu. Sembari nunggu yang lain, kita ngobrol santai saja. Udah di Lampung, Rizik? Kalau saya di Lampung terus Pak. Oh, di Lampung terus ya? Aslinya Iya. Lampung ya? Oh, iya Pak. Bapak sendiri dari sini Pak? Sudah dari pekan Senin ya berarti. Saya nyampe sini tuh minggu lalu, 1 minggu berarti. Ya, menyiapkan kampus kuliah lapangan Anda kan, ya, itu sembari jalan-jalan juga. Saya lupa. Kalau jadi buat teman-teman ya yang mau bertanya dan memberikan pertanyaan terbaik, ada sedikit merchandise dari SMIAGI ITERA. Jadi yang nanya itu bukan cuma dapat jawaban, tapi juga dapat merchandise dari kami. Mungkin sambil nunggu sih Pak ya, saya ada pertanyaan dari saya pribadi juga. Ya, monggo silakan. Kalau di Lampung itu kan kita sering ngelihat ada gunung, ada bukit-bukit yang sendirian gitu Pak di tengah kota. Yeah. Dan mereka tidak berbaris, tidak besar, tapi kok tiba-tiba ada bukit gitu di tengah kota gitu Pak, di tengah dataran. Itu kayak mana sih Pak bisa kayak gitu? Nah, itu juga menjadi hal yang menarik ya. Ada bukit-bukit di teropong kota ya. Salah satunya di teropong kota itu. Itu ternyata kalau misalnya kita ke sana, isinya adalah tuf padu. Jadi dia adalah piroklastik tetapi sudah teralaskan atau sudah padu, dan kalau misalnya kita amati dalam petrografi gitu ya, ternyata di sana itu kuarsanya itu sudah tumbuh mengisi jadi ada replacement dari gelas vulkanik, dia sudah terisi oleh kristal kuarsa. Itulah kenapa walaupun dia tuf tetapi berbeda sekali dengan tuf yang ada di ITERA. Tuf yang di teropong kota atau di Bukit Kunyit itu semuanya adalah tuf padu dan sangat keras sekali karena ada replacement gelas vulkanik dengan kuarsa yang sudah tumbuh atau kuarsa sekunder. Nah, itu adalah
kita balik lagi ke genetikanya, bahwa berarti itu adalah produk vulkanik. Produk vulkanisme yang seperti apa? Kita tahu bahwa jika dia tersusun dari tuff, maka dia akibat dari suatu erupsi yang eksplosif, yang sangat yang magmanya adalah felsik. Nah, kalau misal dari magma felsik, kita akan sedikit kesulitan mencari pusat erupsinya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misal gunung api itu adalah gunung api adalah media morfologi stratovulkano atau kerucut. Tetapi kalau gunung api yang magmanya adalah felsik, dia bisa saja hancur dan tidak tersisa. Dia akan menghasilkan, karena dia magmanya felsik, asam, dia menjebak gas, maka erupsinya eksplosif, menghasilkan tuff, maka bagian dari gunung apinya dia akan hancur dan akan membentuk kaldera. Dan bisa saja kalderanya itu akan tertutup oleh materialnya sendiri, sehingga tidak bisa terdeteksi ke gunung apinya. Nah, itu yang terjadi di Lampung. Kita menemukan banyak sekali endapan tuff padu yang ada di sekitar Lampung. Bukit Kunyit contohnya, Teropong Bintang contohnya, gitu ya. Itu berarti menunjukkan bahwa Lampung itu dulunya adalah bagian dari gunung api dengan magma yang sangat felsik. Dan sampai sekarang itu masih menjadi teka-teki bagi ilmu pengetahuan geologi, gitu ya, untuk mencari di mana sebenarnya lokasi kaldera dari gunung api Purba Lampung. Gitu, itu sampai sekarang masih menjadi misteri itu. Dan semoga kalau misal ada yang berminat untuk meneliti itu, bagus itu. Jadi masih belum ada yang tahu gitu Pak, gunung apinya di mana? Sampai saat ini belum ada publikasi yang menyatakan di mana lokasi gunung apinya, di mana kalderanya. Semuanya baru menceritakan produknya, gitu ya. Tapi belum ada yang men-state atau memberikan pandangan atau pendapat lokasi tepat dari kalderanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk teman-teman yang lain masih dibuka ya sesi tanya jawabnya terkait sejarah geologi Lampung dan sekitarnya. Kalian boleh menanyakan apapun terkait geologi Lampung di kolom chat. Masih ditunggu buat teman-teman yang lain yang mau bertanya. Izin Pak, di sini ada penanya di chat dari Itera_Sirhan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Sirhan dari Teknik Geologi 2020, izin bertanya. Apakah ada keterkaitan dengan formasi basalt Sukadana dengan formasi Lampung yang berupa piroklastik? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini sebenarnya. Jadi, kalau misal kita bandingkan antara Sukadana dengan Gunung Api Sukadana dengan Gunung Api Lampung, atau bisa dikatakan formasi Lampung dengan basal Sukadana, itu memiliki umur yang tidak jauh berbeda. Ada dua produk vulkanik dengan umur yang tidak jauh berbeda, tetapi dengan dua karakteristik yang sangat jauh berbeda. Basal Sukadana itu adalah berisi basal atau lava, dia adalah batuan dengan komposisi utama mafic. Kemudian kalau misal formasi Lampung yang ada di sekitar kampus Itera itu endapannya kita lihat berupa tuff dan tuff, labili, kemudian pumice, itu berarti mengindikasikan dia adalah erupsi yang eksplosif.
Kalau Sukadana adalah efusif, kemudian kalau formasi Lampung dia adalah suatu hal yang bisa dikatakan magmanya adalah felsik. Jadi Sukadana dan Lampung ini adalah dua gunung api yang sangat jauh berkebalikan, tetapi terbentuk pada kurun waktu yang berdekatan. Hal ini sangat dimungkinkan sekali terjadi karena di dalam geologi ada konsep bimodal vulkanisme. Saya izin share screen lagi ya. Tadi di mana? Sudah terlihat jaringan saya? Sudah, Pak. Nah, ini adalah mekanisme dari Winter 2013. Anda bisa cari bukunya. Ini sangat bagus bukunya. Dia menjelaskan bahwa jika ada pembentukan magma, magma itu kan berasal dari asthenosfer dan magma itu hakikatnya memiliki sifat yang mafic sampai ultramafic seperti itu. Nah, jika ada patahan, dia akan bergerak ke atas, ke permukaan, mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Kita tahu bahwa makin dalam suhunya tinggi, maka maka tekanannya juga tinggi, maka magma akan mencoba mencari atau berjalan ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah atau bergerak menuju ke permukaan bumi. Nah, ketika dia bergerak menuju ke permukaan, dia akan kontak dengan batuan sampingnya. Kecepatan magma berjalan itu juga berpengaruh terhadap lama atau durasi kontak dengan batuan sampingnya. Makin lama jalannya, maka dia akan semakin kontak dengan batuan sampingnya. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan kemarin habis Idul Fitri gitu ya, kemudian pulang ke rumah gitu, kemudian ketemu sama teman di jalan, makin banyak obrolannya, maka makin lama sampai ke rumahnya kan seperti itu. Nah, begitu juga magma, makin lama dia jalan atau magmanya itu makin pelan bergeraknya, maka dia akan makin mengalami asimilasi dan kontaminasi bercampur dengan batuan samping-sampingnya. Dan itu bisa menyebabkan perubahan sifat magma yang tadinya mafic berubah menjadi felsic. Sehingga pada satu event vulkanik memungkinkan ada dua tipe magma yang berbeda. Ada variasi. Yang satunya mafic, yang satunya felsic. Yang satunya akan menghasilkan lelehan saja, gitu ya, atau efusif. Kemudian satunya lagi akan menghasilkan vulkanisme yang eksplosif. Nah, itu sangat memungkinkan sekali. Dan kita ingat bahwa uniformitarianisme, proses geologi itu terjadi berulang. Tidak hanya secara waktu, tetapi secara tempat. Winter ini membuat postulasi seperti ini berdasarkan yang ada di daerah Oregon, daerah di Amerika. Dan proses ini pasti juga akan terjadi di bagian lain di belahan bumi. Dan itu juga terjadi di Indonesia. Khususnya yang terjadi di Lampung. Jadi di waktu yang berdekatan, di tempat yang tidak jauh berbeda, atau tidak terlalu berjarak gitu ya, kita bisa temukan satu vulkanisme efusif, satunya lagi adalah vulkanisme eksplosif. Dan itu semuanya ada di Lampung. Jadi Indonesia sudah dikenal sebagai Ring of Fire, gitu ya. Kemudian Indonesia banyak gunung apinya, terutama yang tipe strato gitu ya, dan sudah banyak yang menelitinya. Tetapi gunung api yang tipe kaldera dan juga tipe shield atau perisai ini belum ada yang meneliti. Jadi ini adalah panggilan bagi Anda para calon-calon ahli geologi dari Sumatera gitu ya, khususnya dari daerah, untuk bisa meneliti fenomena ini. Bahwa ini belum banyak diteliti, ini sangat spesial, dan ini bisa menambah wawasan dan khasanah kekayaan geologi yang ada di Indonesia. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Jadi sebenarnya mereka gunung api yang berbeda gitu Pak, dan terjadi secara berdekatan. Terjadi berdekatan. Kemudian ada penanya selanjutnya Pak, ada dari Fajar Nur Rahman Pak. Ya. Izin memperkenalkan diri, saya Fajar Nur Rahman dari ITERA. Izin bertanya Pak, menurut Bapak
apakah Gunung Betung dan Gunung Pesawaran yang ada di Lampung memiliki keterkaitan terhadap pembentukan geologi di Lampung? Jawabannya tentu saja sangat berkaitan karena eh, saat ada dua gunung api yang berdekatan, apalagi membentuk penjajaran, pasti kita akan kaitkan itu dengan mekanisme pembentukannya. Kan tadi sempat saya mention bahwa gunung api di Pulau Sumatera di sesar besar Sumatera. Jadi sesar itu akan menjadi jalan, dia adalah zona lemah, dia akan menjadi jalan bagi magma untuk dapat bergerak dari kedalaman menuju ke permukaan. Jadi pembentukan gunung api yang berjejer dapat kita kaitkan dengan fenomena adanya struktur geologi. Nah, Pak, Gunung Betung sama Gunung Pesawaran itu kan arahnya sedikit melenceng dari gunung-gunung api seperti di Tanggamus, kemudian di Gunung Merapi di Kerinci gitu ya. Terus bagaimana itu penjelasannya? Penjelasannya ada di mata kuliah geologi struktur itu. Jadi Anda pasti akan mengenal beberapa tipe geometri atau bentuk dari struktur geologi. Salah satunya adalah Horstel. Horstel itu adalah struktur geologi yang terbentuk pada sesar mendatar, gitu ya, berupa sesar mendatar yang pecah pada bagian ujungnya dan membentuk seperti ekor kuda. Dan kalau misal Anda coba gambarkan pelurusan itu, Gunung Betung, Gunung Pesawaran, Gunung Ratai, itu dia juga akan membentuk pola pecahan. Dan pola pecahan itu umum terjadi di ujung segmen dari sesar mendatar. Dan kita tahu bahwa Lampung adalah ujung dari sesar besar Sumatera. Jadi sangat memungkinkan sekali bahwa ketiga gunung tadi, Gunung Pesawaran, Gunung Ratai, Gunung Betung, itu adalah bagian penjajaran atau alignment dari sesar besar Sumatera yang ada di segmen Lampung. Oke, jadi sangat berpengaruh lah Pak intinya Pak ya. Ya, tentu saja. Oke. Ini ada penanya terakhir Pak, ini tidak dari geologi, dari teknik lautan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Renaldi dari Teknik Lautan 2020, izin bertanya. Kenapa rata-rata gunung di Sumatera berada di sebelah kiri semua? Seperti contohnya Bukit Barisan. Ini itu pertanyaannya Pak. Ini dari teknik lautan ya? Oke. Iya Pak. Ada dari teknik lautan juga. Angkatan 2020 saya belum ngajar ke lautan ya. Kalau kemarin itu angkatan 2019 kalau nggak salah. Saya izin share screen lagi ya, nggak apa-apa ya. Nah, nih, sudah terlihat ya share screen saya ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa semua gunung api di Sumatera itu relatif terbentuk di bagian kiri atau di bagian barat ya, kalau mata angin ya, dari Pulau Sumatera. Kemudian kenapa kok bagian barat, bagian timur dari Pulau Sumatera itu banyak rawa-rawanya kayak gitu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan penunjaman dari lempeng Samudra Hindia Australia. Jadi lempeng Samudra Hindia Australia itu menunjam di bawah Sundaland dan batas dari kontinen itu tidak lurus gitu ya. Jadi batas kontinen itu bisa tidak beraturan dan batas kontinen itu adalah di sini. Ini adalah batas dari kontinen dan karena batas kontinennya di sini tidak lurus, maka jarak antara palung menuju ke gunung api juga sebenarnya tidak lurus, tetapi juga berkelok. Kalau misal Anda perhatikan di sini, jarak antara palung dengan gunung api sebenarnya relatifnya akan sama satu dengan yang lainnya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena lempeng yang tersubduksi relatif sama, sehingga tidak ada yang melebihi rata-ratanya. Jadi tidak ada. Kalau misal ada gunung api di titik-titik di sini, maka kita sebut itu sebagai anomali. Gunung Telur, Gunung Tiga, kemudian di sini ada Sukadana, itu semuanya adalah gunung api anomali. Kenapa? Karena gunung api yang ada di Pulau Sumatera dan juga di Jawa itu dia terbentuk akibat adanya penunjaman lempeng gitu ya. Dan penunjaman lempeng ini sudutnya akan sama jika
umur lempengnya sama, kemudian yang bertabrakan juga sama jenisnya maupun sama lempengnya. Jadi dia akan membentuk rata-rata jarak yang sama gunung apinya di beberapa segmen itu. Walaupun di alam itu kan tidak selalu ideal, selalu ada anomali kan. Itulah kenapa ada basal Sukadana, ada gunung Telor, gunung Tiga gitu ya, ada di daerah Jambi, di Sumatera Selatan gitu ya, ada gunung api di belakang sini. Sebenarnya ada gunung api di daerah sini ya, tetapi dia tipe membentuk gunung api, gunung Rakah atau gunung Raja seperti itu, dia tidak membentuk kerucut atau stratovulkano, tetapi dia bentukannya adalah perisai. Jadi dia itu landai saja. Gitu. Jadi tidak akan terlihat secara morfologi itu tidak akan terlalu signifikan gitu. Sehingga orang awam akan bahkan geologi ya yang tidak ke sana, tidak mengecek kondisi lapangan gitu ya, tidak akan menyadari bahwa di situ ada gunung api, ada batuan gunung api. Seperti itu. Jadi, kenapa semuanya ada di sebelah kiri? Jawabannya karena subduksinya. Karena subduksi lempengnya sama, kemudian jaraknya juga akan menghasilkan jarak yang sama. Seperti itu ya. Ya. Semoga ini bisa cukup sederhana untuk menjelaskan kenapa ini terjadi. Oke. Mungkin itu basic. Oke Pak, jadi jawabannya adalah karena subduksinya di sebelah kiri Pak ya? Ya, di sebelah barat. Di sebelah barat. Oke, jadi buat penanya terbaiknya bakal direksi sama panitia ya. Jadi selamat buat penanya terbaik. Mungkin karena waktu kita sudah habis, mungkin dari webinar series ini, di agenda penyampaian materinya sudah cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Angga, untuk peserta semua. Saya selaku moderator di sini meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kerasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum ditutupnya acara webinar kali ini, kita akan ada acara foto bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Untuk operator, tolong dipersiapkan. Kepada para peserta, harap untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sebelumnya dipersilakan untuk teman-teman semua untuk on cam. Di slide pertama saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Angga Jatiwidyatama, STMT, dan kepada pembina SMYAGI ITERA, Bapak Reski Nopal Hendrawan, STMT, dan kepada Ketua SMYAGI ITERA, Saudara Andi Febriansyah. Dengan berakhirnya sudah foto bersama tadi, maka selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Saya Davina Yundianti, pamit undur diri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting.
Terima kasih. Rizik masih di sini, Rizik? Iya Pak, saya masih di sini Ya, Pak. masih ya? Rizik, ini kan acara udah selesai kan ya, MC ya? Gak apa-apa kan Iya. ngobrol santai aja. Gak apa-apa, Pak. Bentar ya. Rizik, saya minta tolong. Ini kan apa namanya? Mungkin minggu depan kan Anda semuanya kan UAS ya. Tolong Iya Pak. saya minta tolong untuk apa namanya untuk refresh kembali untuk materi kulap untuk angkatan 2019 gitu ya. Anda bisa mampir ke saya. Panduan. Maaf Pak, ada sedikit lagu tuh. Oh iya, nggak apa-apa. Mau Mau Pak? dilanjut? Apa namanya? Terus diulang Pak, apa tadi? Apa? Tadi mampir kemana kalau mau refresh tadi Pak? Mau di refresh itu ya. Apa namanya? Ini kan kemarin baru aja Lebaran gitu kan. Terus mungkin perlu refresh kembali untuk sebelum menghadapi apa namanya kuliah lapangan. Anda bisa masuk ke Instagram saya, terus lihat di apa namanya panduan itu loh, fitur panduan. Oh ya. Fitur panduan itu nanti di sana akan nge-link ke postingan-postingan terpilih yang bisa digunakan langsung untuk apa namanya mengenal geologi daerah sekitar Gunung Kasih dan juga apa metode-metode lapangan yang mungkin bisa membantu Anda untuk melaksanakan kuliah lapangan kayak gitu, untuk pengambilan data. Ya, nanti mampir ke Instagram, kemudian ke bagian panduan, kan ada postingan, reel, sama panduan ya. Anda silakan bisa masuk ke bagian panduan itu. Baik Pak. Gitu Jadi ya, kita nanti, udah fix di Gunung Kasih ya Pak? Insya Allah di Gunung Kasih. Kira-kira, saya lupa ya, kira-kira angkatan 2019 itu berada di Lampung semuanya kapan ya? Kemungkinan untuk berada di Lampung itu sebelum UAS ini sih Pak. UAS itu kan mulai besok Selasa, Mulai gitu kan. ya. Berarti kalau apa namanya pekan depannya lagi sekitar tanggal berapa? Sekitar tanggal 24-an itu berarti udah di Lampung semua ya? 24 kan ini kan tanggal 15. Mulai UAS itu kan besok Selasa tanggal 17. Berarti Selasa depannya lagi 24. Mei itu udah di Lampung ya? Iya, kalau sebagian besar sih sudah Pak, tapi kemungkinan masih ada yang belum sih Pak, masih ada yang di luar. Tapi kalau emang ada kepentingan bisa dipanggil sih Pak. Enggak, maksudnya apa namanya? Saya sih sebenarnya santai aja. Jadi kan ini apa namanya topi, jaket, buku lapangan, buku panduan lapangan itu semuanya kan materinya sudah ada, sudah apa namanya? Sudah tinggal dibagi kan kayak gitu. Jadi harapannya mungkin nanti kita ketemu sekali atau 2 kali gitu ya untuk refresh sebelum ke kuliah lapangan kayak gitu. Baik Pak, Nanti akan saya apa sampaikan. namanya? Nanti minta tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Mungkin di pekan kedua UAS lah itu ya. Kan Anda kan pasti juga UAS. Mungkin di tanggal berapa ya? 27 atau 28 nanti kita bisa ketemu pembagian atribut, pembagian alat-alat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Juga mungkin olahraga lah. Ini penuh santan dan kolesterol ini pasti. Baik Pak, antara akan saya sampaikan ke yang lain. Ya, gitu ya. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih ya sudah diundang. Semoga tadi materinya tidak membosankan karena Lampung itu panjang ya ceritanya. Nggak cukup kalau misal cuma 1 jam kayak gitu. Ini dulu angkatan 2018 itu kuliah itu 2 SKS kok untuk menjelaskan apa namanya yang hari ini yang 1 jam dirangkum ke dalam 1 jam itu. Ya, terima kasih juga Pak sudah mau mengisi di acara kami dan ya sangat berguna, sangat inspiratif lah Pak tadi pengetahuannya. Sama-sama. Lumayan buat gelap. Sebenarnya ini adalah materi ekskursi regional. Jadi lebih kurangnya seperti ini. Berarti Anda sebenarnya kalau yang 2019 yang akan kulap ini apa namanya katakanlah materi curian lah. Anda sudah mempelajari dulu gitu. Tapi ya apa namanya semoga nanti bisa diulangi dan bisa lebih jelas lagi memahaminya. Gitu ya. Ya. Oke. Ya, Itu Pak. nanti Terima kasih sama apa namanya tadi ya. Kalau misal ada yang berminat meneliti tentang mineralisasi atau tektonik atau gunung api, nanti
silahkan ditunggu aja infonya. Itu nanti bisa di apa namanya, dikonversi menjadi KP atau KP atau TA atau mata kuliah lain yang bisa di MBKM kan gitu. Itu sama nggak Pak yang dengan dikirim Pak Bilal? Sama Pak Bilal dan Bu Christine itu neliti di mana? Di Gua Pandan. Gua Pandan, betul. Itu yang Gunung Api Perisai itu kan yang Sukadana yang tadi saya jelaskan itu, Pak. Itu Pak Iya. Pak Bilal kan geoteknya, Bu Christine vulkanonya seperti itu. Nah, kemudian Bu Christine itu algum ada di Gunung Kas di tempat dan nanti gelap itu. Jadi tahun ini ada ada dua penelitian yang jatuh di geologi dan itu bisa dimanfaatkan untuk KP, TA ataupun mata kuliah MBKM dikonversi kan kayak gitu. Jadi kalau misal ikut penelitian itu bisa saja tidak harus ikut kuliah gitu ya, atau bisa dikonversi gitu ya. Kalau udah ikut penelitian itu bisa ngambil mata kuliah tapi tidak perlu UAS dan kuliah kayak gitu. Ya nanti kalau semisal soal itu nanti akan diobrolkan. Kalau untuk konversi itu nanti akan diobrolkan dengan Bu Intan selaku sesjur. Tetapi kalau untuk kesempatan KP atau TA itu terbuka banget. Gitu. Pak Bilal udah memberikan pengumuman ya? Udah, kalau Pak Bilal kemarin udah ngirim form malah Pak. Sudah berapa orang? Minta tolong dong redaksinya Pak Bilal dikirimkan ya WA-nya Pak Bilal itu. Nanti saya kirimkan Pak. Biar nanti saya nyusun yang buat tim yang di Gunung Kasih, siapa tahu ada yang berminat. Kamu minat nggak? Kan kemarin kamu udah ke Gunung Kasih kan? Waktu bantuin mikropaleontologi radiolar ya. Masih bingung sih Pak, nanti kalau emang berminat saya masuk Pak. Ya, monggo silahkan pikir-pikir dulu aja. Gitu ya. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih kembali Pak. Semoga nanti bisa kolaborasi lagi. Semoga kita bisa jalan-jalan tidak hanya virtual seperti ini, tetapi bisa diskusi offline. Oke, terima kasih. Amin. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Untuk peserta yang lain bahwa dapat meninggalkan Zoom meeting karena acara kita sudah selesai. Terima kasih.